Shalom adik-adik. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua sehat-sehat kan? Pasti. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau bersatu dalam doa yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami Yesus, pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Sekali lagi, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan apa? Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Bertongkatkan apa? Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaannya buat Tuhan. Masih pada semangat kan adik-adik? Masih dong Kak Keisha. Kalau gitu kita mau angkat sebuah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Semuanya kita lebih semangat lagi, oke? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama siapamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Haleluya. Tepuk tangannya mana? Yeay. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya boleh sikap yang baik, boleh sungguh-sungguh. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik sama kita semua. Hingga sampai saat ini kita boleh merasakan penyertaan Tuhan buat adik-adik dan buat keluarga adik-adik. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita mau ulangi lagu ini dari awal adik-adik, lebih sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis
Oke adik-adik, kita telah menyanyikan lagu firman Tuhan. Ayo semuanya kita tutup mata kita lipat tangan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Oke adik-adik, semuanya sikap yang baik, kita lipat tangan kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami dari awal hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan memberkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan juga yang memberkati adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita tentang seorang pahlawan. Nah, tapi sebelumnya coba kakak mau tanya dulu, siapa yang tahu nama-nama pahlawan? Ayo, coba diingat-ingat pahlawan. Yang pertama, siapa namanya? Ada Imam Bonjol, ada R.A. Kartini, Dewi Panjaitan, dan banyak lagi nama pahlawan ya. Nah, saat ini kakak mau cerita tentang seorang pahlawan. Suatu hari, bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal. Ingat ya, Tuhan tidak senang kalau kita menyembah Allah lain. Tuhan mau kita hanya menyembah Tuhan saja. Saat itu bangsa Israel melawan Tuhan, dia melakukan hal yang jahat kepada Tuhan, dia membuat mesbah Baal, dan Tuhan menghukum mereka 7 tahun. Bayangkan adik-adik, 7 tahun mereka ditindas oleh orang Midian, dan bahkan mereka dibuat sangat miskin. Hasil-hasil sawah, ladang, kebun mereka semua diambil. Akhirnya bangsa Israel merasa sangat menderita, dan mereka berdoa pada Tuhan, mereka mohon ampun pada Tuhan. Akhirnya Tuhan berbelas kasih dan mengirimkan seorang penolong bagi orang Israel. Siapa namanya? Nah, inilah Gideon. Gideon adalah seorang muda. Ketika dipilih Tuhan, dia juga merasa takut. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia bilang, Tuhan, aku adalah anak yang termuda dan kaumku adalah kaum yang terkecil. Namun Tuhan bilang, jangan takut, Tuhan akan menyertai. Nah, akhirnya Gideon meminta tanda pada Tuhan. Tanda yang pertama itu, Gideon melihat malaikat datang dan berkata kepadanya bahwa malaikat meminta Gideon mempersembahkan korban. Akhirnya Gideon melihat persembahan yang dipersembahkan oleh Gideon itu termakan api. Tuhan menerima persembahan Gideon. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, Gideon minta untuk ada embun di kapas yang dijemur. Tanahnya kering. Akhirnya Gideon melihat, wah benar, hanya ada embun di kapas itu. Tanahnya kering. Tapi dia masih ragu. Dia bilang lagi, Tuhan, kalau boleh aku minta tanda yang ketiga. Dan Gideon mendapatkan tanda yang ketiga di balik sekarang. Tadinya kapas yang basah, yang berembun, sekarang kapasnya kering, tanahnya yang basah. Itu pun Tuhan mengabulkannya. Akhirnya yakinlah Gideon bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Akhirnya Gideon berperang melawan Baal. Mesbah Baal orang Israel diruntuhkan. Gideon bersama dengan 10 orang pasukan menghancurkan mesbah Baal pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena Gideon takut kalau siang hari ada orang-orang yang melihat, sehingga dia melakukannya pada malam hari. Dan mereka hancurkan semuanya. Esokan paginya banyak orang melihat, wah, kenapa ini? Kok mesbah Baalnya sudah hancur? Mereka mencari tahu siapa yang menghancurkan mesbah Baal ini. Akhirnya ketahuanlah bahwa Gideon yang menghancurkan mesbah Baal ini. Akhirnya orang-orang
memanggil Yoas. Siapa Yoas? Yoas adalah ayah dari Gideon, papanya Gideon. Yoas, anak kamu telah menghancurkan mesa Baal ini. Sekarang anak kamu harus dihukum mati. Wah, Yoas menjawab, apakah kalian akan membela Baal ini? Kalau memang Baal ini adalah Allah, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Itu jawaban Yoas. Dan akhirnya mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Dan bangsa Israel melakukan kembali hal yang baik kepada Tuhan. Sehingga Gideon mengajak mereka untuk bersatu menghancurkan, melawan orang Midian. Nah, adik-adik, kalau tadi kalian dengar bahwa Gideon dipakai Tuhan menjadi pahlawan untuk menolong bangsa Israel. Kalian tahu nggak? Kita juga punya pahlawan loh. Pahlawan yang kuat, gagah, berani, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Tadi Gideon takut karena dia merasa masih muda. Dia juga takut karena dia merasa kaum yang terkecil. Namun Gideon percaya bahwa dan yakin bahwa Tuhan yang menyertai dia. Saat ini kita pun demikian. Kalau Gideon dipakai Tuhan, kita percaya kita pun bisa. Saat ini kita diperdamaikan oleh Allah. Karena apa? Karena dosa-dosa kita yang kita lakukan selama kita berbohong, kita sering ambil duit mama, tapi Tuhan mengampuni. Nah, tadi kakak bilang ada pahlawan kita. Siapa itu? Yaitu Yesus yang telah turun ke bumi, yang telah mati bagi dosa-dosa kita semua nih, bagi kakak, bagi adik-adik, bagi mama, bagi papa, bagi mbak, bagi kakek, bagi nenek, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan turun ke bumi menyelamatkan dosa-dosa semua manusia yang berdosa. Kalian juga harus percaya, sama seperti Gideon. Gideon percaya bahwa Tuhan akan menyertai dirinya. Nah, kalian juga harus percaya bahwa saat ini kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita asal kita bersama-sama Tuhan. Karena kita telah diperdamaikan oleh Allah. Dosa-dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu kita juga harus menjaga hidup kita saat ini, menjaga kekudusan kita. Kita nggak boleh bohong lagi, nggak boleh mencuri uang mama lagi, nggak boleh nyontek lagi. Nah, oke. Nah, saat ini kita menutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami dengar boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, di hati kami. Kami boleh melihat karya tangan Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi seorang pemberani melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapak. Pakai kami anak-anak-Mu yang kecil ini Bapak, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur pada saat pagi ini Bapak. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan membuat aktivitas kolase berbentuk salib ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, kemudian kertas origami berbagai macam warna, pulpen, lem, dan juga gunting. Yuk kita buat aktivitas ini bersama-sama. Langkah pertama, siapkan kertas HVS kosong, kemudian menggunakan spidol atau pulpen yang kalian miliki, kalian bisa membuat pola salib seperti ini. Nah, kalian bisa minta bantuan papa dan mama kalian ya, atau kakak sekolah minggu. Potong kertas origami kecil-kecil menggunakan gunting. Ingat ya adik-adik, hati-hati menggunakan gunting ya. Kemudian pisahkan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian bisa menempelkan kertas-kertas kecil yang tadi sudah kita potong ke dalam pola salib yang sudah digambar tadi dengan menggunakan lem. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Gimana Kak Keisha ibadah minggu ini? Wah, ibadah minggu ini keren banget Kak Siska. Udah pasti dong Kak Keisha.
Oh iya Kak Keisha, Kenapa? Kak Siska pengen kasih tahu dan pengen kasih lihat foto adik-adik yang telah mengirimkan kreativitasnya minggu kemarin. Yuk kita lihat sama-sama, ini dia. Nah, adik-adik, tadi udah lihat kan foto-foto yang sudah mengerjakan kreativitas minggu lalu. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan kreativitasnya minggu ini. Dan bisa dikirim di nomor yang di bawah ini. Tentu aja adik-adik jangan lupa untuk tulis namanya, asal daerah, dan juga asal gereja adik-adik. Dikirimnya paling lambat sampai kapan Kak Keisha? Senin ini, jangan lupa ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Semuanya kita boleh lipat tangan kita mau berdoa. Ayo semuanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan yang telah pimpin, Tuhan yang sertai adik-adik pada ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati setiap kami, keluarga kami, dan Tuhan juga yang mempertemukan kami pada ibadah yang minggu akan datang. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Dadah adik-adik. Sampai jumpa ya. God bless.